Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang komunikasi dakwah. Dengan anggota kelompok 2 yang pertama yaitu Asmah Rohma Fatul Fauziah dengan NIM 201190040. Yang kedua yaitu Binti Ahlaku Mukaromah dengan NIM 201190046. Yang ketiga yaitu Sinti Arista Dewati dengan NIM 201190050. Yang keempat yaitu Desi Nur Safitri dengan NIM 201190054. Dan yang terakhir yaitu Dwi Putri Nur Hidayah dengan NIM 201190065. Pengertian komunikasi secara etimologi. Secara bahasa, komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin yaitu communis yang memiliki arti sama. Komuniko, communication, atau communicare berarti membuat sama. Komunikasi dapat dikatakan baik jika informasi yang disampaikan dapat dimengerti dan diterima oleh orang lain. Yang kedua yaitu secara terminologi. Menurut Effendi, proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain. Pikiran bisa berupa gagasan, informasi, opini, dan lain-lain yang muncul dari benaknya. Perasaan bisa berupa keyakinan, kepastian, keraguan-raguan, kekhawatiran, kemarahan, keberanian, kegairahan, dan sebagainya yang timbul dari lubuk hati. Materi yang kedua yaitu unsur-unsur komunikasi. Yang pertama yaitu sumber atau komunikator. Penyebar pesan atau komunikator adalah unsur yang menyampaikan ide atau gagasan kepada pihak lain, yang tugasnya melakukan encoding atau merumuskan ide atau gagasan ke dalam bentuk pesan yang mudah dimengerti. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi seorang komunikator yang harus bisa menyampaikan ide atau gagasannya kepada orang lain agar dapat dimengerti dan dimaknai. Yang kedua yaitu pesan. Pesan atau messenger merupakan seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh komunikator. Pesan juga disebut sebagai materi pernyataan yang disampaikan komunikator berupa lisan maupun tulisan, berupa lambang-lambang, gambar, warna, atau isyarat-isyarat lainnya. Yang ketiga yaitu media. Media merupakan alat untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Media atau channel merupakan saluran dalam menyampaikan pesan yang ditunjukkan kepada komunikan baik perorangan, kelompok maupun massa. Yang keempat yaitu komunikan. Penerima pesan atau komunikan merupakan elemen penting dalam proses komunikasi karena menjadi sasaran dari komunikasi. Komunikan merupakan pihak penerima pesan yang disebut dengan istilah lain sebagai decoder atau receiver. Yang kelima yaitu efek. Efek merupakan perubahan yang terjadi pada komunikan baik dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap, yaitu cara berpikir, perasaan, kesukaan, dan kecenderungan bertindak covert, maupun perilaku atau tindakan nyata yaitu overt. Yang keenam yaitu umpan balik. Umpan balik merupakan respon, reaksi, atau jawaban komunikan terhadap stimuli atau pesan yang dikirimkan oleh komunikator. Apakah respon tersebut sesuai dengan yang dikehendaki komunikator atau tidak? Materi yang ketiga yaitu teknik-teknik komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi informatif, yaitu suatu keterampilan berkomunikasi dengan menyampaikan berbagai tanda informasi, baik yang bersifat verbal, non-verbal, maupun paralinguistik. Yang kedua yaitu komunikasi persuasif. Cara menyampaikan pesan pada orang lain dengan memperhatikan aspek psikologis. Cara ini mendasarkan pada kesadaran pribadi dan menjauhi adanya paksaan. Yang ketiga yaitu komunikasi pervasif.
Pengertiannya adalah cara menyampaikan pesan pada orang lain dengan berulang-ulang, sehingga sedikit demi sedikit akan merember pada bawah sadar yang pada akhirnya akan membentuk sikap dan kepribadiannya. Yang keempat yaitu komunikasi koersif. Penyampaian pesan komunikasi pada orang lain dengan cara memaksa orang untuk berbuat sehingga menimbulkan rasa ketakutan dan rasa tunduk serta patuh. Yang kelima yaitu komunikasi instruktif. Penyampaian pesan komunikasi dikemas sedemikian rupa sehingga pesan itu dipahami sebagai perintah yang harus dilaksanakan. Yang keenam yaitu hubungan manusiawi. Kemasan informasi yang disampaikan dengan mendasarkan aspek psikologis secara tatap muka untuk merubah sikap dan perilaku dan kehidupan sehingga menimbulkan rasa kepuasan kepada berbagai pihak. Materi yang selanjutnya yaitu prinsip komunikasi Islam. Yang pertama itu kaulan karimah. Artinya perkataan yang mulia. Komunikasi yang baik tidak dinilai dari segi rendahnya jabatan atau pangkat seseorang, tetapi ia dinilai dari perkataan seseorang. Yang kedua yaitu kaulan sadida. Menurut Jalaluddin Rahmat mengartikan kaulan sadida sebagai pembicaraan yang benar, jujur. Orang yang jujur adalah yang dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu kaulan ma'rufah. Perkataan yang baik atau pantas dan pemberian maaf lebih baik daripada pemberian sedekah yang diiringi dengan perkataan yang menyakitkan hati penerima. Yang keempat yaitu kaulan baligo. Baligo berasal dari kata balaga yang artinya sampai atau fasih. Dalam konteks komunikasi, frase ini dapat diartikan sebagai komunikasi yang efektif. Yang kelima yaitu kaulan layyina. Kaulan layyina ini adalah etika komunikasi yang diimbangi dengan sikap dan perilaku yang baik, lemah lembut, tanpa emosi, dan caci maki. Dapat dilakukan dai dengan sikap lemah lembut ketika menghadapi mat'u atau sasarannya agar pesan yang disampaikan cepat dipahami. Yang terakhir yaitu kaulan maisuro. Salah satu tuntunan untuk melakukan komunikasi dengan mempergunakan bahasa yang mudah dimengerti dan melegakan perasaan dapat digunakan sebagai teknik dakwah agar pesan yang disampaikan mudah diterima, ringan, dan pantas. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.